Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Julita, mahasiswa PPG Daljab kategori 1 tahun 2022, program studi kimia Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video praktek pembelajaran ujian kinerja pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 yang bertempat di SMA Negeri 2 Dumai, menyampaikan materi termokimia tentang penentuan perubahan entalpi menggunakan kalorimeter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua kelas, siapkan. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak ibu. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah sehat semua. Ada yang tidak hadir hari ini? Hidup. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita sudah siap mulai belajar ya. Siap, Bu. Sudah duduk berdasarkan kelompok masing-masing? Sudah. Siap, Bu. Kita akan mengawali dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelumnya sudah kita pelajari ya, minggu kemarin, minggu sebelumnya juga tentang termokimia. Ini lanjutannya. Apa itu eksoterem? Apa yang dimaksud dengan eksoterem? Siapa yang bisa? Yes. Ya, yes. Reaksi eksoterm adalah reaksi yang melepaskan kalor dari sistem ke lingkungan, sehingga kalor dari sistem akan berkurang. Ya, bagus ya. Ya. Apa yang dimaksud dengan endoterem? Ya, Zura? Reaksi endoterm ini kebalikan dari reaksi eksoterm, Bu. Jadi kalau misalnya yang eksotermnya melepaskan, yang endoterm ini menyerap kalor dari lingkungan ke sistem. Jadi kalor dari sistemnya bertambah, Bu. Ya, bagus Zura. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Kita juga sudah mempelajari tentang sistem. Sistem ada berapa? 3. Sistem apa saja? Isolasi. Tertutup. Isolasi terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, yang dimaksud dengan sistem terisolasi yang apa contohnya? Sistem terisolasi itu sistem dengan batas mengisolasi sistem dari lingkungan, sehingga tidak ada terjadi pertukaran energi dan materi antara sistem dengan lingkungannya. Ya, bagus. Terima kasih, Alex. Ya, tentang kalorimeter. Nah, perhatikan slide di depan. Nah, itu ada gambar apa? Termos. Ada gambar? Magical. Nah, di rumah udah ada magical? Ada termos? Nah, termos untuk apa letaknya? Panas. Biar air panas tetap panas. Biar air panas tetap? Panas. Kalau magical untuk apa? Masak nasi. Masak nasi. Supaya? Nasi Masak. Beras jadi masak. Nah, kalau zaman dulu itu ada pemadaman listrik. Pakai apa? Lampu semprong, lampu Semprong. Ya. Kalau sekarang kan pakai lampu emergensi. Kalau dulu kan belum ada lampu emergensi, pakai apa? Lilin.
Nah, menghasilkan apa dia? Kalor dan cahaya. Nah, bisa dihitung kalor ya? Bisa. Bisa dihitung kalornya? Bisa. Bisa. Dengan menggunakan Kalorimeter. kalorimeter. Ya. Hari ini kita akan mempelajari penentuan perubahan entalpi ya menggunakan kalorimeter. Nah, nih ini ada alat Ibu, ini namanya adalah kalorimeter. Jadi kamu akan melakukan percobaan dengan menggunakan kalorimeter untuk menentukan perubahan entalpi. Ya. Tujuan pembelajaran kita hari ini, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dapat menentukan perubahan entalpi berdasarkan data percobaan kalorimeter. Berarti di sini kamu akan melakukan percobaan menggunakan kalorimeter. Nah, langkah-langkahnya dalam pembelajaran ini, yang pertama itu kamu akan diberikan orientasi masalah. Ya, di mana orientasi masalah? Nah, kamu akan menemukan permasalahan. Menemukan masalah, apa masalah yang dilihat dalam pada orientasi masalah. Kemudian mengorganisasikan peserta didik. Nah, kamu sudah berada di kelompok masing-masing, kamu mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan yang muncul pada satu kelompok teman kamu. Apa saja pertanyaan yang dimunculkan dari orientasi masalah. Dan kemudian yang ketiga itu langkah penyelidikan secara individu ataupun kelompok-kelompok. Di sini kamu akan melakukan percobaan untuk membuktikan atau menentukan perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Ya, kemudian ada kamu menuliskan pertamanya, kemudian menentukan perubahan entalpinya berapa. Di situ pendidikan dengan menggunakan literatur atau di buku, bacaan buku atau di internet kamu bisa cari informasinya. Kemudian yang keempat itu nanti kamu akan mempresentasikan, mempresentasikan hasil kesimpulan kamu dari percobaan dan dari orientasi. Yang kelima itu adalah langkah mengevaluasi dari hasil teman-teman kamu. Apa jawaban dari teman kamu, maka kita evaluasi inti dari materi penentuan perubahan entalpi dengan menggunakan kalorimeter. Penilaian pada pembelajaran ini ibu nilai dari pertama itu ketelitian kamu dalam melakukan percobaan, kemudian diskusi di antara kelompok atau di dalam kelompok, keaktifan kamu nanti ibu nilai apakah kamu aktif atau tidak. Kemudian cara kamu bekerja di dalam kelompok atau melakukan percobaan itu juga ibu nilai dari segi keterampilannya. Kemudian sikapnya bagaimana kamu belajar sama belajar pembelajaran hari ini, bagaimana sikap kamu itu juga ada penilaiannya. Maka dari itu kamu harus memperbaiki sikapnya dengan baik, kemudian melaksanakan pembelajarannya, ada diskusi, tanya jawab. Nah, itu akan dinilai semuanya dalam pelajaran hari ini. Untuk hari ini kita lanjut ke ada orientasi masalah. Nah, lihat slide di depan. Ini gambar apa? Termometer, Bu. Termometer. Kemudian yang kedua gambar apa? Makanan kayu. Api terbakar. Gambar apa tuh? Pembakaran. Api unggun. Bisa api unggun, bisa apa tuh? Pembakaran. Intinya pembakaran. Pembakaran kayu. Ya, itu ada kayu. Pembakaran Ya, kayu. jadi apa? Pertanyaan di situ yang kamu bisa timbulkan dari dua gambar? Apa hubungan suhu sama kalori, Bu? Bagus. Itu salah satu pertanyaannya, apa hubungan suhu dengan kalor pada gambar. Kamu perhatikan dengan KPD kamu, kerjakan per kelompok. Nanti kita diskusikan. Muncul pada
permasalahannya ditulis pada kolom yang disediakan. Boleh beda nanti dilakukan. Tapi emang kalorimeter dia berhubungan sama suhu dan kalor sekaligus, nggak suhu aja atau kalor aja gitu? Karena di sini dibilang berdasarkan gambar, jadi dia dikasih pertanyaan. Atau bahasanya diganti. Kalau pertanyaan aku gini, apa kaitan antara suhu dan termometer, kalorimeter, kalor dan api? Jadi memang semuanya tuh dibikin terpisah, terus cari apa hubungan dan kaitannya. Boleh ditiknya aja pertanyaannya. Jadi pertanyaan pertama, apa kaitan antara suhu dan termometer? Kalorimeter, Bagaimana cara menggunakan kalorimeter dan apa hubungannya dengan suhu dan kalor yang dihasilkan? Nanti digabungkan gitu. Jadi kamu dia dari sini gabung gitu Bu. Ya. Masuk pada mengorganisasikan satu lagi di rumah. Kepada kegiatan kedua. Jadi ada juga Yang digabung di ini masih pertanyaan kan? Yang dijawabkan dari pertanyaannya. ini kan pertanyaan kita. Pertanyaan kita ini kan Oh iya. Oke, berarti ini yang kita satu kelompok. Dan yang ini kita Nanti sudah kegiatan kedua, baru lanjut kegiatan ketiga untuk melakukan penyelidikan dengan praktek menggunakan alat kalorimeter. Sudah selesai yang kegiatan kedua? Lanjut pada kegiatan yang ketiga, melakukan penyelidikan. Itu ada alat dan bahan tersedia di meja. Kamu lakukan dengan ketelitian, karena di sini ada penilaian untuk ketelitian melakukan percobaan. Ya. Lakukan sekarang. Waktunya 25 menit. NaCl ya. NaCl 50 ml 0,1. Belum. Oke. Pas. Mau pas kapan? Ya. Suhu awalnya 30. Ini juga 30. 30? Ya. Gitu sih. Kamu boleh tolong masukin ini dalam pipet ya. Yang dipakai ini aja, oke. Sekalian yang itu, yang HCl NaOH nya ini banyak NaOH. Ini HCl. Oh ini HCl.
pegangnya. Itu cairannya emang udah keluar. Jangan sampai ke bawah. Sudah selesai? Yang kegiatan ketiga, langsung kegiatan keempat. Dan kita akan mempresentasikan hasil diskusinya. Kita mulai lagi yang kegiatan mengembangkan dan menjadikan hasil karya. Itu adalah kegiatan yang keempat. Siapa yang mau menampilkan hasil diskusinya? Kelompok mana? Nah, kelompok tarik di mejanya saja.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil diskusi kami mengenai percobaan perubahan entalpi dengan kalorimeter. Dengan saya Torek Gumiraka Akbar. Saya Karmi Sargis. Saya Skana Putih. Saya M. Gibran Ramadan. Saya Akun Fadila Setian. Dan alat dan bahan pada percobaan ini yang pertama akan dibacakan oleh dia. Saya ulangi. Pertama, alat dan bahan dalam percobaan ini akan dibacakan oleh Gibran. Yaitu alat bahan yang ada dalam percobaan ini, yang pertama ada kalorimeter, terus tabung ukur, gelas beaker, pipet tetes, dan larutan HCl, larutan NaOH. Yang kedua, adapun langkah-langkah dalam percobaan ini, yakni pertama, tuangkan 50 ml larutan NaOH dan larutan HCl 50 ml ke dalam tabung reaksi. Kemudian, ukurlah suhu dari masing-masing larutan dan catatlah suhunya. Ketiga, tuangkan kedua larutan ke dalam kalorimeter. Kemudian, aduklah larutan di dalam kalorimeter. Lalu amatilah suhunya melalui termometer yang sudah ditancapkan. Pada hasil percobaan yang sudah kami lakukan, kami menemukan bahwa suhu pada saat kedua larutan direaksikan mengalami perubahan atau kenaikan. Yang pertama pada suhu awalnya 28 derajat Celcius dan pada suhu akhirnya 33 derajat Celcius. Selanjutnya, dari percobaan yang telah kami lakukan, kami mendapatkan suatu persamaan reaksi antara HCl dan NaOH. Reaksi tersebut adalah HCl dalam bentuk larutan ditambah NaOH dalam bentuk larutan akan menjadi NaCl dalam bentuk larutan ditambah H2O dalam bentuk gas. Selanjutnya, dari percobaan tersebut kami menemukan bahwa percobaan tersebut bisa untuk menghitung kalor dan juga delta H pada reaksi tersebut. Kalor yang dihasilkan pada larutan tersebut atau reaksi tersebut sebesar 116.760 joule. Sementara delta H yang dihasilkan adalah sebesar min 23.352. Min di sini menggambarkan bahwa reaksi tersebut melepaskan energi. Kemudian, kesimpulan dari hasil percobaan kami. Berdasarkan hasil pengamatan, reaksi larutan NaOH dan HCl menyebabkan kenaikan suhu. Berarti, terjadi perpindahan kalor dari sistem ke lingkungannya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa reaksi ini melepaskan kalor atau disebut eksoterm. Kesimpulan kedua, yakni hubungan suhu dengan kalor, yaitu semakin banyak kalor atau energi panas yang diserap, maka suhu atau tingkat panas sesuatu benda akan meningkat pula semakin banyak panas yang diserap. Sekianlah hasil diskusi kami dalam percobaan ini. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapan? Pada Barok, silakan. Perkenalkan, saya Usman Barok dari kelompok 1 akan menanggapi tentang hasil percobaan yang dilakukan Raka. Menurut kelompok kami, Q larutan yang dihasilkan adalah sebesar 1,68 kJ, sedangkan delta H reaksi yang dihasilkan adalah 136 kJ per mol. Yang itu negatif itu menandakan bahwa reaksi itu melepaskan kalor ke lingkungan. Terima kasih atas tanggapannya Barok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih Barok atas tanggapannya tadi. Kami akan menjawab tanggapan dari Barok yang akan diwakilkan oleh Dikya. Mungkin dalam perhitungan untuk mencari kalor dan delta H ada perbedaan data yang dimasukkan. Misalnya saja perubahan suhu, yang mana kami mengalami perubahan suhu sebesar 5 derajat Celcius. Mungkin kelompok Baroknya lebih dari 5 derajat Celcius atau kurang dari 5 derajat Celcius. Terima kasih kelompok Tarek, dipersilakan dulu. Tepuk plus untuk kelompok Tarek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok NaCl yang beranggotakan saya Faisal Nani, Saya Muhammad Pegi Wardana. saya Ramon Fekuriander, Saya Mananda. Saya
saya Dian Anissa Ramadhani. Kami bakal membacakan hasil praktikum kami tentang penentuan perubahan entalpi dengan kolorimeter. Nah, untuk pertama alat tambahan akan dibacakan oleh Dian. Pertama, alatnya yaitu NaOH 50 ml, yang kedua HCl 50 ml, pipet tetes, kalorimeter, tabung reaksi, dan termometer. Untuk langkah-langkahnya bakal dibacakan oleh Duha. Langkah-langkah atau prosedur kerja yang percobaan adalah: pertama, masukkan larutan HCl dan NaOH ke masing-masing kelas kimia. 2. Ukur suhu masing-masing larutan di kelas menggunakan termometer. 3. Masukkan kedua larutan ke dalam kalorimeter. 4. Tutup kalorimeter dan tuangkan kelas suhu berubah. Terus kemudian ada persamaan reaksi HCl dan NaOH. HCl ditambah NaOH menghasilkan NaCl plus H2O. Dan untuk Q-nya kami dapat 1,68 dikali 10 pangkat 3 dan untuk delta H reaksinya kami dapat 16,8 kJ. Nah, terus yang terakhir hasil percobaan kami bakal dibacakan oleh Bayati. Hasil percobaan. Berdasarkan hasil percobaan yang kami lakukan, reaksi yang dilakukan setelah NaOH dan HCl dicampurkan dengan kalorimeter, hal tersebut menghasilkan H2O atau air yang mengeluarkan kalor sehingga suhu meningkat sehingga hasil terjadi ketika basa kuat dan asam kuat dicampur bersama. Itu adalah hasil kesimpulan yang kami dapatkan berdasarkan hasil percobaan kami. Saya tambahkan untuk suhu awal kami HCl 27,5 derajat Celcius dan NaOH-nya 29 derajat Celcius meningkat menjadi 33 derajat Celcius, dikocok selama lebih kurang 7 menit. Sekian hasil percobaan kami. Apakah ada yang ingin memberikan tanggapannya atau bertanya? Kami persilakan. Baik, pada Zura kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zura mewakili kelompok 5 mau bertanya kepada kelompok Faiz. Jadi di sini kan HCl dan NaOH-nya itu 0,1 molar. Nah, itu kalau misalnya berbeda angkanya, entah makin tinggi dia atau lebih tinggi salah satunya, apakah ada pengaruh buat hasil-hasil yang kedepannya gitu? Baik, Zura kami. Kalau ada, tolong dijelaskan. Oke, baik, terima kasih Zura. Kami campung pertanyaannya. Konsentrasi dari larutan itu meningkat, misal kayak 1 mol atau segala macamnya, apakah berpengaruh? Ya, berpengaruh. Semakin besar konsentrasinya itu, maka perubahan kalornya itu juga semakin cepat. Jadi cuma butuh dikocok berapa menit, perubahan suhunya itu sudah meningkat cukup tinggi. Apakah sudah puas atau ada teman-teman yang ingin menambahkan? Saya persilakan. Itu untuk suhunya juga makin tinggi. Itu kan tadi kan makin cepat. Dia juga bakal semakin tinggi kalau konsentrasi itu semakin meningkat. Oke, terima kasih. Apakah ada teman yang ingin menambahi dari pernyataan saya atau ingin bertanya kembali? Saya persilakan. Baik, silakan Gibran. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bertanya, apakah percobaan ini menjawab pertanyaan dari kelompok kalian pada orientasi masalah kalian? Oke, baik. Terima kasih Gibran. Saya akan menjawab pertanyaan dari Gibran. Nah, untuk orientasi masalah kami sendiri itu bagaimana cara menggunakan kalorimeter dan apa hubungannya dengan suhu dan kalor yang dihasilkan. Praktek ini menjawab pertanyaan dari kami, cara menggunakan kalorimeter dengan cara menggabungkan dua larutan tersebut terus dikocok dan diukur suhunya. Itu cara menggunakan kalorimeter kan. Apa hubungannya dengan suhu dan kalor yang dihasilkan? Semakin lama atau semakin dikocok larutan tersebut, suhu itu akan meningkat pada larutan tersebut dan kalor yang dihasilkan pun itu lebih panas. Apakah sudah cukup jelas? Dan itu praktikum tersebut menjawab pertanyaan kami dari orientasi masalah tadi. Sudah cukup. Pak, sudah tampil beberapa kelompok, sudah ada yang menanggapi dan sudah ada yang bertanya. Dari hasil percobaan hari ini, ya, yang dapati bahwa tentang
penentuan perubahan talpi menggunakan kalorimeter, bisa menghitung kalor, ya. Menghitung kalor yang mana kalornya adalah Q, ya. Yang kamu dapati adalah Q sama dengan M kali J kali delta T. Ya, yang mana Q adalah kalor. Sudah didapati kalor dari hasil perubahan suhu yang didapati dengan menggunakan alat kalorimeter, ya. Perubahan pada suhu NaOH dengan HCl. Nah, terima kasih yang sudah tampil mempresentasikan hasil diskusinya, yang mana kamu sudah melakukan percobaan penghitungan perubahan talpi menggunakan kalorimeter, ya. Yang mana untuk penghitungan kalor menggunakan rumus apa? Q sama dengan J kali delta T. Ya. Yang mana M itu adalah massa larutan dikali dengan kalor dan dikali perubahan suhu. Ya. Dari orientasi masalah, yang kelompok PAIS apa orientasi masalahnya tadi? Bagaimana cara menggunakan kalorimeter dan apa hubungannya dengan suhu dan kalor yang dihasilkan? Apa jawabannya dari solusi tadi? Dari orientasi ini, setelah praktikum dapat menjawab pertanyaan cara menggunakan kalorimeter dengan mencampurkan larutan, terus kemudian dikocok dan diukur suhunya. Apa hubungannya dengan suhu? Yaitu semakin kita kocok atau semakin dilarutkan, suhunya itu bakal meningkat dan kalornya juga semakin panas. Nah, dari hasil percobaan kamu, kalau dia semakin lama kocoknya maka dia semakin meningkat suhunya. Kalau dia tidak turun lagi atau tidak naik lagi suhunya, berarti itu udah suhu yang tekanan atau suhunya udah tetap. Itulah dia suhu hasil pencampuran antara NaOH dengan HCl. Ya, maka bisa menggunakan dengan kalorimeter. Salah satu penentuan perubahan entalpi. Untuk rumus perubahan entalpinya, delta H-nya bagaimana? Fitra, untuk menghitung kalau delta H-nya bagaimana? Untuk menghitung delta H reaksinya dapat digunakan rumus delta H sama dengan min Q per mol. Mol itu dapat didapatkan dari rumus ml per gram. MR-nya tadi 50, kemudian konsentrasinya 0,1, jadi bagikan baru jadi pembagi untuk min Q-nya. Min Q tadi udah jelas tadi. Oke, ya bagus Fitra. Nah, untuk hari ini pelajaran kita sudah selesai, penentuan perubahan talpi menggunakan kalorimeter. Maka ibu kasih soal melalui Google Form. Bawa HP-nya kan? Bawa HP-nya. Ibu kasih linknya ke grup. Sudah ibu kirim soal di Google Form. Dijawab, soalnya hanya 2 saja, waktunya tidak lama. Ya. Dijawab soalnya, buat nama dan kelasnya. Sudah selesai jawabnya? Sudah. Nah, untuk pelajaran hari ini sudah selesai. Minggu depan kita akan tentang termokimia. Nah, ketua kelas siap kan?
kita seluruhnya. Siap gerak. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Beri salam. Assalamualaikum